Oke ya, jadi hari ini kita menghadiri sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2024 dan Pergub Papua Barat Daya nomor 4 tahun 2024 ya. Baik Permendagri nomor 2 maupun Pergub nomor 4 2024 itu isinya adalah terkait dengan pembentukan, ada namanya panitia pemilihan dan ada namanya panitia seleksi ya, ada pansel dan panli ya. Untuk memilih anggota DPRP dan DPRK yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan undang-undang nomor 2 tahun 2021 perubahan atas undang-undang 21 tahun 2001 perubahan kedua. Hari ini sosialisasi tahapan yang krusial, ini tahapan sosialisasi. Jadi semua pihak melalui sosialisasi ini diharapkan mengetahui secara benar, jelas dan tegas bagaimana tata cara pemilihannya. Walaupun ini diangkat, tapi ada proses juga. Jadi tidak diangkat tidak main tujuh saja, tapi ada proses. Nah, proses itu yang diatur dalam dua peraturan ini, baik Permendagri maupun juga Pergub. Ini sosialisasi secara luas kepada berbagai pihak. Nah, yang kedua tadi juga saya menjelaskan sebab kenapa harus ada tambahan, ya, tambahan seperempat ini, tambahan di DPRP, di DPRK. Itu untuk memberikan ruang yang besar untuk partisipasi OAP orang asli Papua. Tapi saya juga mengingatkan bahwa untuk DPRP dan DPRK ini berbeda dengan untuk MRP. Kalau MRP itu ada wakilnya jelas, wakil adat, wakil perempuan, wakil agama. Tetapi yang DPRP dan DPRK ini yang ada itu adalah wakil OAP. Ya, jadi wakil OAP. Kalau kita mau menggunakan wilayah adat atau kita menggunakan wilayah pemerintahan dalam proses pemilihan pengangkatan tidak ada masalah. Itu hanya alat. Ya, tapi jangan sampai kita memperkecil pemaknaan dari OAP. OAP berarti harus dia hanya suku A, suku B yang ada di situ. Yang lain tidak boleh, apalagi satu Papua yang besar ini tidak boleh. Itu tidak begitu. Saya sebagai mantan tim asistensi yang ikut merumuskan itu, ya kita bergumul dengan itu, dan kita semua yang kita maksudkan dan kita tuangkan dalam itu bahwa dia itu mewakili individu Papua. Ya, jadi bisa saja mungkin kalau ada orang Biak yang bagus di sini dan dipercaya sama masyarakat asli entitas yang ada di kota ini, kenapa tidak? Kalau ada orang Merauke yang ada di sini, kenapa tidak? Begitu juga di sana, di selatan sana, kalau ada orang Mebrat yang bagus, kenapa tidak? Ya, jadi kita ingin ada perwakilan yang memperjuangkan hak-hak orang asli itu, yang memang betul-betul punya kompetensi. Jadi dia tidak menjadi pelengkap. Dia masuk ke dewan itu, dia bertemu dengan teman-teman anggota yang sumbernya dari partai politik, ya dia bisa memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Ya. Jadi ini yang kita harapkan. Walaupun jumlahnya sedikit, mungkin hanya seperempat, ya. Mungkin di sana parpolnya lebih banyak, tapi kalau kualitasnya bagus, nah itu hebat itu. Nah, ini yang mau dicarikan ini. Jadi ibaratnya itu, ya saya punya harapan besar yang masuk di anggota DPRP maupun DPRK yang diangkat ini adalah mutiara-mutiaranya Papua. Ya, baik-baiknya Papua, bagus-bagusnya yang kemudian di dalam mereka konsisten memperjuangkan hak-hak OAP. Karena mereka tidak terkontaminasi dengan partai, dia bukan dari partai. Kemudian dia kemarin dia dipilih juga pasti tidak mengeluarkan anggaran politik yang besar, kos politik yang besar. Jadi harus dia masuk di dalam itu betul-betul ya,
seperti malaikat penyelamat lah begitu. Dia masuk dengan kemampuan yang ada, betul-betul dia memperjuangkan idealismenya tetap dijaga. Jangan dia masuk kemudian dia juga tidak bunyi di dalam. Hanya karena kita mau bikin perwakilan, hanya wakil ini wakil itu, tapi tidak bunyi, ya untuk apa? Untuk apa tambah jumlahnya kalau kinerjanya juga tidak lebih baik daripada yang tidak tambah? Ya kan? Kan maksudnya begitu, tambah itu dengan maksud supaya kinerjanya lebih baik. Nah, apa kinerja DPR itu? Ya tugas DPR itu kan sebenarnya hanya 3 yang utama. Yang pertama itu dia menjadi untuk komunikasi politik, ya. Yang kedua untuk agregasi kepentingan, jadi konstituennya punya kepentingan dia harus sampaikan, ya. Dan yang ketiga ini untuk partisipasi politik, jadi untuk kebijakan-kebijakan yang lahir ada partisipasi dari anggota DPR ini. Ya. Tapi melihat dari sejarah 2 provinsi induk, apakah itu semua sudah terrealisasi? Belum terlalu belum nampak signifikan ya Pak? Belum optimal, belum signifikan. Dulu memang ada kendala, karena dulu itu mereka harus gabung di fraksi-fraksi partai politik. Nah, sehingga kan dia bergabung di situ, ya dia tidak bisa menyuarakan kepentingan secara lebih kuat, ya. Tapi sekarang yang undang-undang yang baru ini dia punya jatah untuk fraksinya ada, ya. Kemudian yang kedua dia punya jatah untuk jadi pimpinan. Nah, jadi kan hebat itu. Walaupun dia sedikit tapi dia salah satu pimpinan. Ya, banyak partai yang ada juga mungkin jumlahnya lebih banyak dari dia tapi tidak bisa jadi pimpinan, kan? Karena ada tahapan kalau di partai kan pakat siapa yang menjadi pimpinan bisa jadi pimpinan. Kemudian dia juga bergabung dalam APD yang sama, dalam semacam fraksi yang terpisah. Jadi dia bisa memperjuangkan betul hak-hak OAB, ya. Dia tidak kemudian menjadi underbow dari partai politik. Itu yang harus kita jamin. Kalau dia masuk dia juga menjadi bagian di bawah partai politik, ya percuma. Apa kita tambah-tambah orang, biaya habis, ya. Kemudian masyarakat punya harapan besar, tapi faktanya tidak bisa buat apa-apa. Jadi ini yang mudah-mudahan yang sosialisasi ini kita akan menemukan itu mutiara Papua yang ada, ya. Tapi kita juga harus berbesar hati, ya, semua kita yang UAP ini ya berbesar hati. Kita harus jujur juga, kalau ada yang terbaik, ya jangan sampai kita menggunakan pendekatan primordialisme sempit. Ya, kita harus suku kita, harus dari kelompok kita. Itu susah kalau seluruh itu sudah tidak akan bisa kita temukan yang terbaik itu. Ya, kita harus buka diri dan kita harus jujur. Kita masing-masing harus bercermin, ya siapa yang terbaik. Kita tahu sebenarnya, ya, di lingkungan kita masing-masing. Kalau nanti kita minta di distrik kita bikin jadi apa ini misalnya, jadi dapil, ya. Nah, itu kan kita tahu siapa-siapa yang bagus-bagus di situ. Ya, karena kita juga terbatas, tidak banyak juga kita sudah tahu siapa sih yang bagus di situ. Nah, tapi yang ini sudah tegas, yang sudah masuk partai politik kemarin, ya, 5 tahun yang lalu itu tidak bisa masuk lagi karena harus 5 tahun tidak partai. Ya. Jadi jangan sampai kalah tidak masuk legislatif. Pemilu kemarin terus mau coba nasib kayak Pak ini, janganlah, sudah kasih kesempatan yang lain lah. Baik. Kamu tunggu lagi tahun periode berikut baru kamu maju lagi.